mikirnya gini, di luar itu dunia tuh lebih keras, maka di rumah dia harus belajar hidup keras. Gitu. Halo, selamat datang. Terima kasih buat dua narasumber kita yang ciamik siang ini. Ada Serti. Nanti perkenalkan diri ya, Sir ya. Aku cuma manggil nickname-nya doang. Dan ada, aduh aku manggil siapa ini? Ibu, kakak. Udahlah, Katika ya. Nanti Katika juga perkenalkan diri ya. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang soal sebenarnya ini permasalahan bersama. Kenapa bersama? Karena saya yakin semua orang sih mengalami ya, terutama yang sudah memiliki anak gitu. Terutama dengan efek pandemi COVID ini, akan sangat banyak permasalahan yang berkaitan dengan online. Nah, kita mau cerita apa? Mari kita usut cerita-cerita di balik sekolah online. Oke, kita mulai ya dari Serti. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Oke, thank you Jen. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat semuanya buat kita. Kenalin, nama saya adalah Thomas Christo. Dan tadi Jen manggil saya Serti karena everybody call me only T-nya doang gitu ya. Dipanggil jadi lebih famous dipanggil Serti doang gitu. Tapi nama saya Thomas Christo dan sekarang saya menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta, yaitu di Semak Penabur, Kota Tangerang. Jadi memang udah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Sejak dari kuliah saya memang guru, dan waktu kuliah pun semester 3 saya sudah ngajar. Jadi dari mulai semester 3 kuliah saya sudah ngajar sampai selesai S1 saya ambil Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi memang mengambil guru, jurusannya matematik. Dan setelah selesai S1 saya langsung hijrah karena saya awalnya dari Cirebon, ya dari Cirebon. Dan saya pertama kali ngajar di BPK Penabur Cirebon. Ya, setelah 5 tahun saya lulus, lalu saya pindah hijrah ke Jakarta dan terus menjadi guru, berpindah-pindah, mutasi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Dari SMP Kristen 2 5 tahun, pindah ke SMPK 7 4 tahun, pindah ke Gading Serpong 11 tahun, pindah ke Kota Wisata 5 tahun, akhirnya sekarang terdampar di Semak Penabur Kota Tangerang tahun ke-3 gitu. Jadi memang yes, I am a teacher. Kalau kepala sekolah kan cuma jabatan ya. Tapi saya adalah guru gitu. Kalau paslon cuma status jabatan yang sekarang dipercayakan untuk memimpin sekolah. Itu sih, dan saya ngambil S2-nya juga di Ukrida supaya relate nyambung, maka saya ngambil manajemen persekolahan. Jadi S2-nya saya dapat dari Ukrida manajemen persekolahan. Jadi relate banget bagaimana untuk mengelola, memimpin sekolah dengan bekal dari S2 itu. Itu sih yang boleh saya sampaikan perkenalan saya. Gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini memang panggilan jiwa kayaknya ya. Iya, karena passion. Nah, betul. Panggilan jiwa, panggilan hati, dan panggilan segala-galanya ini ya. Oke, top. Serti, sekarang kita bergeser dulu ya. Kita kenalan lagi dengan Kak Tika. Kak Tika, monggo. Perkenalkan dirimu, Kak. Halo semuanya, selamat, aku ikut-ikut Serti ya, selamat pagi, siang, sore, petang gitu ya, atau mungkin dini hari, kali-kali ada yang nonton acara ini dini hari gitu ya, gak bisa tidur, lalu kemudian nonton. Nah, saya Kartika Patricia, nama lengkapnya, saya biasa dipanggil, di rumah di Jogja sih saya biasanya dipanggil Tika gitu ya, kemudian di berbagai komunitas biasa dipanggil Tika, orang-orang yang suka kadang sungkan dengan saya manggilnya lengkap, Kartika, begitu. Lalu aku tuh, kalau Serti itu kan udah sangat mumpuni gitu ya di bidang pendidikan itu. Aku sendiri sebenarnya ya pernah berada di dunia pendidikan, 12 tahun di dunia pendidikan, sisanya saya
ngajar anak sendiri. Kalau dulu pernah ngajar anak orang, sekarang ngajar anak sendiri yang ternyata lebih susah ngajar anak sendiri daripada ngajar anak orang. Gitu. Saya sampai hari ini suaminya masih satu, Jimmy Santoso. Lalu anaknya 2 ikuti program pemerintah. Yang pertama Ale kelas 5 naik kelas 5, lalu yang kedua Aro kelas 2. Semoga sih naik kelas 3 ya. Semoga, Kak. Soalnya musinya pengumumannya jam 2 sih. Oh. Dia lagi deg-degan. Ini deg-degan ya berarti ya. Tapi sih ya sudahlah ya. Semoga naik kelas 3. Kalau enggak ya sudah dijalani sebagai proses. Oke, terima kasih Kak Tika, terima kasih Sakti buat perkenalannya. Jadi sebenarnya kedua narasumber kita ini punya background pendidikan, gitu ya. Meskipun sekarang sudah mendidik anak sendiri, gitu, tetapi Kak Tika pasti juga pernah punya pengalaman di bidang pendidikan. Nah, saya pun mau memperkenalkan diri nih ya sedikit ya, gitu. Jadi hari ini saya Jane yang akan mencoba mengorek-ngorek cerita dari Serti dan Kak Tika tentang gimana sih saya mau coba pakai katanya HTAG hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan seputar sekolah. Serem amat ya. Iya, serem tapi seru, Ser. Gitu. Karena nanti kita mau cerita-cerita soal berkaitan dengan anak-anak yang memang sudah berapa nih berarti ya 1,5 tahun sebenarnya ya. Iya. Secara ini kita belajar secara daring gitu ya. Yang rencananya kemarin sudah ada rencana akan hybrid begitu. Lalu tiba-tiba ada kembali berita lonjakan COVID yang luar biasa gitu ya di minggu ini. Nah, mungkin saya juga nanti akan tanya nih ke Serti, gimana nih persiapan dari sekolah penabur itu sendiri. Oke, boleh kita mulai ya Serti, Tika? Silakan. Oke, saya mau mulai dulu dengan ini. Waktu kita mulai pandemi gitu ya, tahunan lah, coba kita ambil tahun pelajaran 2020-2021 ya, Ser? Iya. 1 tahun lah kita pikir gitu. Serti ngerasa apa sih sebagai pendidik, apalagi sebagai kepala sekolah ya, itu berkaitan dengan hambatan yang dirasakan dari awal sampai tiba-tiba 1 tahun ajaran nih, gitu. Apa, Ser? Kalau hambatannya ya pertama kan kita mesti merubah mindset guru ya. Kalau gurunya di sekolah mayoritas yang masih muda itu lebih cepat beradaptasi dengan teknologinya. Nah, the problem is ada guru yang memang sudah senior yang butuh effort tambah untuk bermain teknologinya gitu, menggunakan teknologinya. Jadi hambatan pertama adalah itu karena nggak semua di sekolah itu gurunya sama. Usianya, ya usia yang sama, skillnya juga berbeda gitu. Jadi itu hambatan pertama di mana kita bisa nge-push Bapak Ibu guru untuk boleh menggunakan platform-platform teknologi yang memang akan digunakan nanti ketika PJJ. Kita lihat pembelajaran jarak jauh ya, disingkatnya PJJ gitu kan. Awalnya kita sama-sama menggunakan Google Meet gitu ya. Nah, Google Meet. Jadi semua guru di training dulu. Di training how can to use Google Meet gitu untuk memberikan pengajaran gini-gini. Nah, udah belajar Bapak Ibu gurunya, tadi yang setengah effort lebih adalah guru-guru yang senior yang mesti ayo gimana ya gitu. Ayo ini sekali lagi kalau guru yang agak usianya masih milenial kan gampang karena mereka juga bersinggungan terus dengan teknologi gitu ya. Nah, kami udah belajar dengan Google Meet awalnya. Lalu dari pihak kami pun juga mencari solusi lagi yang lebih simpel yang apa gitu. Maka setelah Bapak Ibu guru udah mulai menggunakan, udah mulai mencoba, mempraktikkan, bahkan mulai mengajarkan anak-anak dengan menggunakan platform tersebut, lalu kalau dari penabur menemukan satu platform yang lebih simpel, lebih enak, yaitu Zoom. Maka kami harus migrasi dengan Zoom semuanya.
Itu juga hambatan lagi. Sampai ada guru yang ngeluh, lah aduh ini gimana? Baru juga belajar Google Meet, suruh pindah lagi ke Zoom gitu. Nah, itu juga hambatan dulu awal gitu ya. Hambatan lagi. Oh, menemukan platform yang baru. Padahal setelah kita gunakan platform yang baru sekarang dengan Zoom, orang semakin, oh iya lebih enak ya pakai ini ya. Ini lebih jelas, gambar lebih jelas, ini nerangin lebih jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi, kalau ngajar kan ngobrol begini saja ya. Tapi bagaimana anak bisa memberikan pembelajaran yang interaktif dan yang kreatif, yang menarik buat anak-anak. Karena keterbatasan anak untuk melihat di komputer itu waktunya ada batasnya. Apalagi anak yang kelas kecil. Nah, itu agak ribet tuh. Kalau anak kelas TK, anak kelas SD, kelas kecil itu setengah mati gurunya. Karena bagaimana bisa mentransfer knowledge-nya, tapi anak nyampe, anak nggak boring. Gitu ya. Anak nggak boring. Anak-anak kita kan lebih suka yang statis. Anak sekarang kan lebih suka yang bergerak daripada yang statis. Ya, ketika mereka makanya sekarang dari zaman saya dulu mungkin baca buku yang disukai. Tapi sekarang baca buku mereka anak nggak suka. Lebih enak saya ngambil dari YouTube kok. Mau butuh apa sih? Pengetahuan apa? Di YouTube juga ada. Suruh baca. Aduh enggak deh, malas baca buku tebel banget. Mending saya cari yang simple yang bergerak gitu kan. Nah, ketika guru mau mengajarkan dengan monoton cara mengajar seperti yang biasa ceramah, ya nggak bisa kepake gitu. Jadi guru juga mesti mencoba lagi, kita ngadain pelatihan-pelatihan, training-training buat guru untuk bisa ngajar secara interaktif dan aktif. Jadi itu hambatan dari gurunya ya, ketika kita pertama. Oke, sudah jalan semua nih. Dan sekarang masuk lagi, ada hambatan lainnya? Nggak ada. Hambatannya sekarang pada siswa gitu loh. Kita juga menemukan banyak hambatan di siswa. Bukan masalah koneksi internet, kalau itu pasti utama. Karena kita modalnya adalah koneksi internet. Ya. Itu jadi modal utama. Kalau pembelajaran PJJ nggak ada koneksi internet, ya agak repot. Sampai pemerintah menguasakan memberikan kuota, kan? Pemerintah ngasih kuota gratis kepada seluruh siswa Indonesia. Bahkan penabur pun semua anak yang maaf kata orang tuanya mampu gitu ya, tapi tetap ada jatah kuota tersebut gitu. Kenapa? Karena pemerintah tahu yang paling utama itu hambatannya adalah koneksi internet dan kuota. Makanya pemerintah dari kementerian memberikan ya, kuota gratis. Nah, itu udah pasti ya. Jadi itu jangan yang pasti utama sih koneksi itu pasti jangan sampai menjadi hambatan karena itu yang paling utama banget. Tetapi dengan berjalannya PJJ yang tadi Jen bilang kurang lebih setahun setengah gitu, bahkan 1 tahun pelajaran baru loh, ini guru nggak ketemu anaknya loh gitu ya. Satu pelajaran, apalagi anak yang siswa baru ya, anak kelas 1 SD, kelas 7 SMP, kelas 10 itu nggak pernah ketemu sama sekali gitu loh. Jadi itu juga jadi satu hambatan ketika interaksi between yang touch langsung ke siswa sama yang sama virtual ini beda banget gitu. Hambatannya apalagi banyak lagi jangan hambatannya ternyata buat anak-anak yang besar, wow, guru jadi pusing sekarang. Buat anak yang besar, anak-anak SMA itu guru udah dikelabuin terus, ya banyak trik-trik yang dikasih anak sampai gurunya dikelabuin gitu kan, gurunya dikelabuin. Ada sepura-puranya atau bukan kelihatannya ada di Zoom, tetapi itu bukan anaknya gitu kan. Dia punya trik tertentu yang seolah-olah kayaknya ada tuh anaknya ya, tetapi nggak ada gitu loh. Dia punya cara sendiri yang luar biasa gitu ya. Dan guru suka apa ya? Sejujurnya guru suka sakit hati gitu ya sama anak. Ketika ditanya ngerti nggak, diem aja. Jelas nggak, diem aja. Nah itu juga jadi satu hal yang baru gitu. Kenapa anak akhirnya responnya anak sama aktifnya anak kurang? Itu yang sekarang jadi tanda kutip jadi masalah bersama. Bagaimana membuat anak-anak bisa tetap interaktif, menghargai. Mungkin anak sekarang agak beda sih dengan anak yang dulu ya. Ketika anak yang zaman dulu kan masih polite-nya tuh kelihatan gede banget sama gurunya gitu. Tapi anak sekarang kan ya udah. Nah jadi itu hambatan-hambatan yang kita alami, yang kita dapati di sekolah sih. Kalau ditelusuri sih masih ada lagi kali Jen ya. Pasti lebih banyak lagi ya Sir ya. Betul. Ya, tapi average kurang lebih itulah yang sekarang kita alami bersama. Berarti kalau dilihat ini dari sisi guru pendidik gitu ya, dan dari sisi sekolah gitu kan, melihat hambatan-hambatan yang terjadi selama kurang lebih 1 tahun ajaran lah ke belakang gitu ya. Kalau tadi ngeliat gitu sih memang
ternyata gitu, kalau saya kan sekarang mirip nih sama Katika nih, hanya menjadi guru di rumah gitu ya buat anak-anak. Kita juga ngap-ngap sebenarnya ya gitu. Betul. Tapi ternyata di pihak guru dan sekolah pun juga nggak kalah ngapnya gitu. Karena ternyata banyak sekali hambatan-hambatan yang dapatkan terkait dengan daring ini gitu ya, pembelajaran PJJ ya tadi saya bahasanya PJJ. PJJ. Apalagi kalau parents-nya, orang tuanya masih orang tua yang pekerja ya. Nah, itu lagi ya. Bukan WFH tapi yang WFO tetap jalan. Tetap ke kantor. Nah, akhirnya gitu kan ya. di rumah ya mesti ke kantor, anaknya sendiri, anaknya anak kecil lah gede juga sama aja. Terkadang ada yang anak-anak udah akhirnya terlena karena di rumah sih, nggak butuh waktu spare tambahan. Kalau di sekolah kan jam berapa? Jam 6:30 udah masuk, maka jam 5:30 kan udah bangun misalnya. Yang rumahnya dekat, atau jam 5 terkadang udah bangun atau siap-siapin. Sekarang kan dengan 6:30 PJJ kalau SMA gitu ya, 6:30 udah buka, bisa jadi 6:30 baru bangun dan belum mandi, udah ada di laptop kan, depan laptop. Betul. Nah, kita nggak tahu. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya gue belum mandi kok. Asal pakai baju seragam, duduk, udah kan, misalnya bapak ibu nggak kelihatan, saya nggak mandi. Bahkan nggak tahu kalau misalnya bawahnya nggak pakai celana, nggak pakai rok juga, kita nggak tahu. Gitu. Kalau nggak disuruh berdiri gitu kan. Nah, itu juga jadi hambatan lagi ketika orang tuanya pekerja semua. Sehingga anak di rumah yang biasanya kalau ada mbak, terkadang juga mbak nggak bangunin, nggak apa gitu. Sehingga ada telat masuk aja ya. Gitu, iya. Itu juga jadi satu hambatan juga. Betul. Walaupun nggak mengeneral ya, nggak mengeneral, tapi ada yang seperti itu. Ya. Betul. Ini memang pihak sekolah pun selain sekarang merancang kurikulumnya gitu ya, Sir ya. Metode-metodenya ternyata hambatan-hambatan peripilan itu juga sangat banyak ya. Betul. Sehingga memang ini sih akan jadi satu cerita sih sebenarnya di masa yang akan datang tentang PJJ gitu ya. Oke. Thank you, Serti. Kita bungkus dulu hambatan dari pihak sekolah. Saya mau bergeser ke hambatan orang tua murid. Sama kita, Kak Jen. Iya, nggak apa-apa lah. Kali ini saya serahkan pada Anda. Anak kita mirip soalnya. Yo, betul. Jadi Serti dan semua yang sedang menikmati acara ini, anak kami yang kedua itu mirip kinestetiknya gitu. Jadi nggak bisa, kalau disuruh duduk diem 5 menit itu sebuah perjuangan begitu. Yang pernah datang ke sini pas anak saya lagi belajar pasti heran gitu ya. Baru di sini sejam aja mereka udah pasti salah satunya udah yang mondar mandir gitu. Alasannya ke kamar mandi lah, padahal nggak ke kamar mandi begitu ya. Yang penting haus gitu ya. Terus ya itu menjadi salah satu hambatan. Cuma menariknya begini, dulu ketika awal lagi jadi diumumin nggak sekolah begitu ya, karena ada pandemi itu saya ingat betul 16 Maret 2020 gitu ya. 16 Maret 2020 tuh saya langsung, wah Dek, kamu libur nih Dek, gitu ya. Oh, libur sampai berapa gitu ya. Waktu itu 2 minggu ya, Serti ya, kalau nggak salah ya. Nggak ada pembelajaran sama sekali begitu ya. Nah, waktu itu 16 Maret 2020 itu semua pembelajaran dilakukan di rumah begitu ya. Wah, saya lalu bilang sama anak saya, wah Dek, kamu libur nih Dek gitu. Dan kemudian Cek, kamu libur gitu. Wah, mereka senang gitu ya, mereka senang. Tapi dalam 2 minggu itu mereka mulai bertanya-tanya, kok nggak sekolah-sekolah ya, Ma? Ini sampai kapan ya, Ma, nggak sekolah ya, Ma? Iya, nggak tahu. Lalu kemudian ada pengumuman belajar sendiri. Nah, awal-awal itu saya sempat rada emosi begitu. Kenapa emosi? Karena itu loh, Serti, ada tugas yang harus kumpulkan pakai G-form itu loh. Ya, betul. Google Classroom itu kan enggak, ya saya sih memang, saya tuh generasi apa ya Kak Jen ya? Generasi X sih gitu ya, yang rada teknologi begitu. Dan ketika saya gagap dengan teknologi, itu tugas mesti dikumpulin pakai G-form gitu. Dan waduh, udah nggak bisa, sampai pada suatu titik tuh Serti saya pernah ngomel sama gurunya, Serti. Dibilangin gini, tugasnya harus dikumpul lewat G-form gini. Terus kemudian saya nggak bisa. Lalu kemudian saya bilang gini, saya nggak bisa nggak sih dikasih tutorial yang memudahkan orang tua yang gagap teknologi seperti saya ini? Tetap nggak bisa. Lalu saya kemudian gini, udah deh,
terserah anak saya mau naik mau enggak, terserah, saya akan kumpulkan tugas itu kalau anak saya nanti masuk. Saya udah jagoan begitu ya. Lalu ini nih yang kemudian membuat saya tuh tercelikkan mata saya. Guru itu yang saya omelin, itu kemudian terus bilang gini, iya deh mami, nggak apa-apa. Kalau mami nggak bisa ngumpulin pakai GFOM, kan sebenarnya saya ya yang bermasalah kan saya sebenarnya bukan gurunya. Lalu kemudian dia bilang, iya deh mami nggak apa-apa. Kalau mami nggak bisa ngumpulin pakai GFOM, boleh kok di foto lalu dikirim lewat WA. Itu kemudian membuat saya tersadar. Hah? Seperti tertampar ya kayak pak. Yo, Gitu ya. iya gitu ya. Hah? Lewat WA itu baru 1 orang nih yang ngomel. Gimana kalau 10 orang? Lalu saya udah membayangkan guru itu matanya jereng karena harus apa? Itu kan belum ini ya, serti sekolah belum selesai kan, itu masih baru mid, saya ingat betul tuh semester 2 tuh baru selesai mid gitu. Terus saya membayangkan ini gimana ya nilainya anak-anak ini, lalu kalau gurunya mesti ngumpulin lewat WA begitu. Anak-anaknya ngumpulin lewat WA, di foto lalu lewat WA, dan mereka tuh sangat cepat sekali merespon gitu. Waktu itu saya ingat betul tuh tugas bahasa Inggris Ale gitu ya, langsung direspon, terima kasih ya cantik sudah mengirimkan tugasnya tepat waktu. Waduh, makin saya ini, saya malu. Aku malu banget nih udah pernah ngomel sama guru yang lain gitu. Ternyata ketika di ini itu yang kemudian membuat saya ya udahlah, ini memang situasi yang mau nggak mau semua belum pernah ada dalam situasi ini, semuanya harus belajar gitu ya. Nggak ada satu orang pun yang expert kan di masa pandemi ini gitu. Betul. Dan guru pun juga, sekolah sebesar yayasan di mana anak saya sekolah yang besar itu pun juga saya rasa lagi mencari trial and error juga gitu, sehingga saya kemudian ya sudahlah, saya mencoba untuk berdamai dengan situasi itu gitu ya. Itu dari ininya ya, kajian dari pihak eksternal gitu ya, sekolah di mana saya mendukung gitu. Yang berikutnya adalah soal anak saya gitu. Kalau anak yang nomor 1 masih aman lah ya gitu ya. Aman ya. Anak bukan berarti anak yang nomor 2 nggak aman gitu. Cuma kan kita meskipun keluar dari perut yang sama, tapi tetap kan ya gayanya itu berbeda gitu. Gaya belajar beda. Iya, kepribadiannya betul. Beda. Kepribadiannya sangat berbeda. Kalau yang satu tuh ya udahlah diem gitu ya. Ci, bisa ngikutin Ci, bisa. Suatu hari pernah tuh yang diomong Serti tuh murid itu beragam kreativitasnya gitu. Tiba-tiba tuh sepi, nggak kedengeran suara apa-apa gitu. Saya kan dari ruangan belajar karena kan di lantai, mereka tuh di lantai 2, jadi langsung kedengeran gitu loh kalau ada itu tuh kelas gitu kan kedengeran. Terus aku heran nih kok sepi ya. Terus aku deketin dong, Ci kok sepi sih Ci, tau nggak apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh anakku tuh itu loh, nggak join di audio komputer. Karena dia bilang gini, aku sebel, soalnya guruku marah-marah, padahal bukan aku yang salah. Dia matiin itu, jadi dia cuma kelihatan gurunya tapi nggak ada suaranya. Aku sampai itu aku, Cici kok kamu gitu sih Ci gitu, janganlah itu maksudnya ya, tapi kan aku nggak salah, kenapa aku diomelin? Ya aku tahu kamu nggak salah gitu, tapi kan itu cara guru untuk kemudian mengingatkan kamu juga gitu. Tapi tetap gitu ya, ya sudahlah, dia mulai kelas 4 kan udah mulai ini ya oke lah gitu, tapi jangan ya Ci ya, guru kemudian udah diem gitu, baru dia kemudian nyalain lagi. Tapi ya setelah itu dia nggak lagi. Nah, cuma kalau anak yang kedua ini memang aku di satu sisi tuh bersyukur sekolah online itu. Untuk kenapa bersyukur? Karena gini, jadi dia itu semakin banyak yang bisa keserap justru. Karena kan anakku nggak bisa diem tuh yang kedua tuh. Lompat sana, lompat sini gitu kan. Terus kemudian kalau lagi ini itu mainan bisa ada di meja semua tuh. Truk segede-gede gaban itu, dia gurunya ngomong dia bisa ngung gitu. Sampai dia lagi belajar deh gitu. Iya mah gitu. Cuma herannya adalah dia biasa tuh ya onsite kalau masih di sekolah, seperti dia itu bangga banget kalau remedial. Jadi datang pulang. Gimana? Bangga kalau remedial? Gitu loh.
loh Dek, kok kamu remedial bahagia ya Dek, dia nggak paham kan. Nah Dek, itu artinya kamu harus ngulang lagi Dek belajarnya. Cuma ketika sekolah online anakku nggak remedial karena secara apa ya, aku sih ngerasa ini bukan, tapi karena dia kan dia gerak terus ya, semakin dia gerak tuh kayaknya dia semakin menyimpan semua yang diomong gurunya gitu loh. Karena Jadi kalau di sekolah mungkin dia harus duduk ya. betul, dan itu persoalan besar. Dari TK dulu saya sering dipanggil sama gurunya karena dia nggak bisa diem. Berarti ini bukan jadi hambatan dong buat anak kinestetik. Ternyata saya menemukan insight. Betul, aku senang sekali makanya gitu. Jadi dia kalau yang nomor satu mungkin ya rada bersoal. Yang nomor satu tuh jadi sekarang sambil-sambil kalau sekolah sambil masa satu screen itu ya dia bisa sambil buka YouTube lah apa nggak bisa Ci nggak bisa itu memang kehebatan anak zaman now memang ya penting banget kan. Nah, sementara anak yang nomor dua ya udahlah aku akhirnya karena dia juga nggak remet gitu kan dan dia udah bisa belajar sendiri gitu loh. Misalnya besok PH PKN belajar dari itu baca 5 kali. Dia bisa baca 5 kali. Dan puji Tuhannya tuh nggak remet gitu. Dan dia bisa sendiri gitu. Dan buat aku ini benar-benar sebuah berkat gitu. Bagi anak kinestetik seperti anakku, ternyata sekolah online itu malah justru mendatangkan berkat tersendiri. Ya, berarti itu bukan hambatan ketika. Iya, aku bukan hambatan ya. Tapi aku nggak tahu, aku mesti hambatannya justru itulah. Cuma itu gitu aku senangnya begitu ya. Jadi dia sangat tidak bermasalah dengan teknologi, bahkan dia banyak ngajarin kami gitu ya. Sementara ya kalau sekolahnya Ale Aro tetap pakai Zoom atau masih pakai Zoom ya? Oh ya, karena sama-sama penabur ya. Semua di BPK penabur pakai Zoom. Akhirnya sudah bergeser Zoom semua ya, Serti ya. Dan untungnya anakku nggak pernah yang dipanggil sama gurunya gitu loh. Misalnya Aro, biasanya kan beberapa kali aku sering dengar tuh ada aja nama ya anak-anak dipanggil gitu kan, ini di mana ini. Nah itu dengan mulutnya yang ngeng gitu, dia tetap ada di depan kameranya nyala nggak mati. Terus kemudian ya ketika PH dia bisa mengikuti. Hanya memang karena begitu dia nggak bisa interaksi langsung ketika lagi belajar. Itu kalau yang lain siapa mau jawab gitu ya, yang lain kan pada teriak saya miss gitu kan. Kalau kelas kecil dia nggak bakal begitu karena dia sibuk dengan ini gitu. Tapi kalau dia disuruh jawab gitu ya, dia bisa gitu. Nah ini bukan hambatan, betul Kak Jen, bukan hambatan. Hambatannya ada di orang tua Kak Jen. Tapi sebetulnya memotong dari Tika bilang nih, sebetulnya tanpa disadari nanti ada satu hambatan tersendiri yang akan muncul. Nah, betul. Ayo Serti, nggak apa-apa. Lanjutin Serti. Iya, karena gini, mungkin sekarang buat Tika nggak jadi hambatan, karena ngerasa, kok anak saya enak ya, anak saya gini ya gitu. Tapi tanpa disadari, sebetulnya memunculkan satu keegoisan tersendiri buat anak. Gua nggak butuh siapa-siapa, bisa kok hidup. Nah, itu dia persoalan Serti. Itu akan muncul nantinya. Betul. Cepat atau lambat, ini betul. Iya. Karena nggak tahu nih, saya ngerasa enjoy kok, saya bisa gini-gini, dan mamahnya ngerasa bilang, oh anak saya kayaknya nggak ada masalah ya gitu. Tapi tanpa disadari, itu ada satu sisi yang akan jadi hambatan berikutnya. Ketika akhirnya menyadari, anak-anak zaman sekarang akhirnya muncul keegoisan sendiri, saya nggak butuh temen kok. Setuju Serti. Aku tuh kerasanya ketika kemarin kita ketemu sama Kak Jen gitu ya, Kak Jen ada Raiden gitu ya. Terus Aro tuh nggak terlalu ini gitu loh, nggak terlalu excited untuk ini ya. Terlalu excited ya Kak, iya kan? Berbeda dengan Aro 1 tahun yang lalu. Betul. Kalau yang 1 tahun lalu kan dia sangat excited ketemu sama teman gitu kan. Jangankan sama Raiden, sama temennya satu sekelas pun juga begitu. Betul. Nggak ada apa sih, kayak nggak punya hilang. Jadi aku lompat ya Kak Jen Serti. Aku tuh kan nggak ngerti ya, cuma pas dengar gitu ya dari beberapa teman gitu, kemungkinan sekolah di tempat anak saya sekolah itu akan ada ini tatap muka begitu. Hybrid.
Jujur sebagai orang tua saya takut. Saya sebagai orang tua saya takut gitu. Takutnya apa? Takutnya adalah takut terkait dengan virus. Gitu. Tapi kan anak kalau alasannya kan ya itulah anak nggak bisa pakai masker, apalagi sekarang mesti double masker, nanti dia nggak mungkin nggak ngobrol, nggak boleh ngobrol gitu. Saya sempat gini, ya kalau misalnya masih kekeh tuh saya dulu, kalau misalnya sekolah itu punya keset yang kemudian jadi antivirus, begitu nginjak keset itu terus kemudian otomatis terdisinfektan gitu, oh bolehlah gitu. Tapi melihat belakangan ini saya jadi cenderung begini gitu. Saya takut memang, tapi itu ketakutan itu milik saya. Tapi anak saya sebenarnya sangat willing untuk sekolah. Pengen ketemu sama teman-temannya. Dan saya melihat justru mereka butuh nih relasi sosial gitu. Ketemu. Jadi berharapnya tuh ketika tatap muka nanti adalah ini tuh memulihkan tentang interaksi sosial mereka gitu. Bukan lagi bicara soal kognisinya gitu. Karena menurut aku ya, nggak tahu nih secara kualitas seperti itu. Secara kualitas anak-anak bagaimana akademisnya gitu ya. Kak Jen. Secara kualitas. Jadi gini, tadi kan kita udah ngomongin soal hambatan ya gitu. Hambatan dari pihak sekolah gitu ya, hambatan dari pihak pendidik gitu. Lalu hambatan bersama sih udah pasti ya lah, itu sinyal internet gitu ya, baik dari pihak orang tua ataupun dari pihak sekolah, itu menjadi satu dasar lah, basic lah, itu internet udah pasti gitu ya. Nah, tapi di balik semua itu tadi hambatan-hambatan yang dibicarakan Serti sama Katika, ternyata kita sudah masuk ke dalam sesi ancaman sebenarnya ya. Ancaman yang tadi Serti bilang sebenarnya ini udah mengancam buat anak-anak kita, yang mana setahun tanpa berinteraksi dengan manusia-manusia lain, interaksi sama gitu ya, memunculkan ancaman tersendiri kan gitu. Ancaman mungkin kita akan tanya juga nih, ancaman dari sisi sekolah sama ini apa sih gitu ya, setahun si guru-guru nggak ketemu lagi. Saya punya satu cerita nih Serti, coba nanti ditangkapin ya Ser ya. Guru-guru sekarang jadi sangat baik, guru-guru sekarang jadi sangat lembut gitu ceritanya. Guru-guru jadi tidak pernah marah katanya. Kenapa? Karena sudah tidak ada tembok. Ini cerita ya. Jadi kalau dulu kan bisa nih murid misalkan guru murid salah gitu. Lalu guru bisa misalkan dia kesel banget sama nih anak, misalkan dia marah akhirnya. Nah, dengan belajar online katanya tidak ada lagi tembok yang mendengar katanya. Karena orang tua bisa saja mendengar setiap perkataan guru saat misalkan komplain atau marah kepada anaknya, dan itu nanti feedback balik ke sekolahnya kan jadi nggak bagus katanya gitu. Nah, apakah ini dirasakan juga oleh Serti sebagai pihak sekolah, sebagai ancaman sebenarnya tanpa disadari mungkin nanti akan bisa jadi mupuk mupuk sedikit demi sedikit ancaman dari pihak pendidik nih, guru nih ya. Aduh, anak-anak zaman sekarang begini, kasusnya begini gitu ya. Saya tetap harus bersikap wise, tetap harus bersikap sabar gitu kan, tetap harus bersikap mengasihi gitu kan. Padahal sih sebenarnya saya yakin sebagai manusia kan udah segini juga ya Ser ya gitu. Yeah. Nah, coba yuk kita kupas ancaman dari pihak sekolah dan pendidik deh berkaitan setahun ini gitu. Nanti kita balik lagi ke Katika karena tadi Katika udah nyelusup ke ancaman anak-anaknya. Ya, kalau kita lihat memang betul ya. Awalnya guru-guru kan masih, maaf nih, ada guru-guru muda yang masih perfeksionis kan mengajarkannya. Sangat perfect mengajarnya. Lalu saya sebagai kepala sekolah akan bilang sama gurunya, Bapak Ibu, bukannya kita menurunkan kualitas pembelajaran, tidak. Justru kita melatih, kita menjadi meningkat kualitasnya karena kita lebih kreatif. Tetapi kalau Bapak Ibu guru meminta perfect seperti apa yang Anda dreamkan, itu nggak akan terjadi muncul. Mungkin bisa, tetapi a little gitu loh. Misalnya, masalah ulangan, gitu, PH. Ya. Nah, karena kan gurunya, kalau di Zoom, coba, Anda mau curigain siapa? Ini nggak bisa loh, Sir. Ini anak ini ya, kalau ulangan tuh biasanya tuh nggak pernah dapat KKM loh. Biasanya tuh dapat 4, dapat 5. Ini kok bisa 9, 10. Saya curiga ini. Nah, Anda nggak bisa ngomong begitu. Anda nangkep nggak dia nyontek? Kalau Anda di kelas, Anda bisa nangkep Anda nyontek. Tapi ketika di Zoom, apakah Anda nangkep nyontek? Anda nggak bisa ada bukti loh kalau dia nyontek.
Apalagi anak-anak SMA itu udah lebih pandai gitu daripada gurunya gitu kan. Jadi Anda nggak bisa gitu. Makanya saya bilang sama guru, udahlah, penuh kerendahan hati. Ini mah kita mesti penuh dengan kerendahan hati. Kita nggak boleh seujon, nggak usah negatif sama anak kita. Yang jelas ketika mau PH, kita cuma bilang, anak-anak kita PH ya. Yuk kita berdoa dulu. Lagi ya, Sir, ya? Iya, kita berdoa. Mari kita ngerjakan PH dengan kejujuran. Ya. Dengan itu karena integritasnya tetap di integritas ya? saya. Ibu di sini nggak bisa melihat kamu semua loh, tapi ada Tuhan yang lebih tahu. Itu dikasih seperti itu. Whatever anak itu ngikutin, atau anak itu apaan sih lu? Ya. Gua sih dia bahkan saya kan dekat sama anak murid juga ya Jen ya. Jadi anak murid itu dekat sama saya. Saya tuh orang yang dekat sama murid sebetulnya. Dan murid saya bisa bilang apa? Ngomongnya sama kepala sekolahnya loh. Sir, tahu nggak sih Sir? Kita tuh punya grup satu lagi, grup WA yang bisa nyebar hasil ujian. Keren. Nah kan, makanya ya begitu gitu. Nah itu kan buat saya satu ancaman-ancaman yang muncul tanpa sendirinya, gitu kan. Satu sisi kita akan mentransfer knowledge dengan indikator setiap guru yang punya, dengan kompetensi dasar yang dikasih gitu. Tetapi akhirnya menjadi blur ketika di lapangan anak-anak melakukan seperti itu. Enggak semua anak begitu. Ada anak yang memang jujur banget gitu ya. Tapi nggak banyak juga ada anak yang melakukan yang tadi. Justru anaknya ngomong sendiri sama saya, Serti tau nggak sih kita tuh punya grup yang bisa sebar jawaban loh, Sir, grup WA. Gurunya nggak tahu. Ini rada shock saya. Ya. Ada di SMA begitu ya. Dan sekolahnya loh ngomongnya jujur banget gitu kan. Dan saya bukan jadi orang yang kepo. Saya bukan orang kepo. Emang siapa aja grupnya? Saya nggak kepo. Oh ya, kok sehebat itu ya? Terus kamu ikutan apa enggak? Kamu ikutan apa enggak? Kamu kan anak baik. Harusnya kamu bisa menkanu. Iya. Jadi saya tidak akan mengkepoin siapa yang ikut, anaknya siapa aja lalu dipanggil. Enggak, saya nggak perlu gitu kan. Nah inilah yang kita sebagai guru bagaimana bisa juga terus menanamkan value kepada anak-anak. Dan satu lagi bukan cuma anak Jen, sama orang tuanya. Kalau kita sama anak udah ngomong sama ada orang tua yang tadi orang tua yang super sibuk, orang tua yang menghalalkan, ya udah, mending kamu lihat aja kagak tahu. Ada loh orang tua yang sampai mengatakan, ya udah mami, yang penting kamu belajar kok dapat nilai bagus selesai. Dapat nilai bagus, whatever lu pakai apa terserah lu, gitu kan. Nah itu kan ada juga. Prosesnya mau gimana saya nggak peduli. Iya, makanya saya kalau di sekolah Jen itu kita ngadain seminar Save Our Youth. Karena saya di SMA kan, Save Our Youth itu untuk anak-anak dan guru dan orang tua. Nah, ya. Dan not only kita save our youth tentang masalah-masalah yang terjadi, bagaimana menyelamatkan anak remaja kita terhadap banyak ancaman-ancaman yang datang, tapi juga saya meminta dari secara spiritualnya. Nah, kalau tadi kalau secara spiritualnya dibangun juga, orang tua harusnya di rumah ikut ngingetin dong. Nah, ulangan gitu ya. Iya, hari ini ulangan ya. Jen hari ini ulangan. Iya mah. Ya udah, lakukan yang paling baik ya Jen. Jangan lupa berdoa. Harusnya orang tua kan keep-nya begitu. Ya. Gitu. Jadi mensupport apa yang sekolah punya program tentang Christian value. Ya. Walaupun saya nggak tahu sih, kan nggak semua yang di BPK Penapur juga Kristen ya? Semua gitu. Tapi kan nggak banyak orang tua yang melakukan seperti itu. Nah itu kan ancaman tersendiri. Betul. Sehingga krisis value itu turun. Ya kan? Karakter anaknya udah. Sekarang kami penabur mengatakan semua kalau PH, kalau tes pakai 2 device. Ada kamera yang melihat di sini. Di belakang gitu ya? Ya, di belakang. Saya sih cuma bilang bagus sih kita pakai 2 device. Jadi ada salah satu yang. But it's not the answer, I think. Yes, gitu, benar. Benar nggak? Benar. Because ya maksudnya nggak 100% menjamin bahwa ada triki-triki lain loh. Betul, karena benar gitu kan. Benar, meja. Gitu. Walaupun 2 device itu bisa naruh jawaban di sono yang orang nggak tahu, bahkan guru lesnya di sampingnya juga kita nggak tahu gitu loh. Iya, tetap kembali ke value-nya. Jadi sebetulnya ancaman yang terbesar adalah untuk penanaman karakter ya. Ya, setuju banget. Itu ancaman yang paling besar. Bagaimana penanaman karakter yang bisa mendarat sampai ke siswa.
Ya, itu yang jadi PR yang mungkin juga belum selesai. Kalau saya belum selesai untuk menuntaskan, belum KKM lah saya menuntaskan masalah itu gitu. Yang mesti terus dibangun gitu loh. Itu yang kelihatan banget. Sip. Dan ini menarik sih Serti. Kenapa? Karena ancaman yang tadi Serti bilang sebenarnya kalau belum saya geser ke Katika nih masih di saya pun merasa ancaman itu yang mulai bisa terbentuk pada anak-anak remaja. Ya. Buat saya pribadi karena saya punya anak remaja gitu ya, si Radin. Dan juga kalau tadi Raiden sama Aro gitu, sama Aro misalkan level relasi sosialnya. Nah, saya ini merasa ada value-value yang tadi Serti bilang itu sisi empati gitu ya. Sisi kepedulian itu saya rasa juga PR banget nih gitu ya buat parents, saya pribadi gitu. Juga mungkin nggak tahu ya kalau Katika nanti kita tanya lagi, Ale mungkin ada nggak rasa kesananya gitu. Kalau saya mulai berasa gitu ya, karena kan dia tidak berinteraksi dengan interaksi sih lewat WA, berinteraksi sih lewat apa itu namanya online gitu berinteraksi. Tapi kan nggak ada human touch-nya gitu. Betul. Ya. Nggak ada bagaimana take and give yang sebenarnya di dunia nyata gitu kan. Nggak ada bagaimana rela berkorban misalkan dalam pertemanan kan pasti ada dong menang kalah gitu kan. Yang rasanya itu mengasah si anak punya apa itu karakter yang bisa menjadi memunculkan karakter positif gitu kan ya Serti ya. Nah dengan PJJ ini kalau saya pribadi nih ya nanti kita coba geser ke Katika, aku tuh aduh kok rasa pedulinya begini ya, aduh kok rasa empatinya begini ya, aduh kok interaksi yang terjadi kok malah begini ya gitu. Itu ancaman sih buat saya nih sebagai orang tua gitu. Coba kita geser. Dan kenapa kok jadi gurunya jadi baik ya, gurunya jadi ini ya gitu. Kelihatan lebih lembut, lebih baik. Sebenarnya kelihatan lembut dan baik gitu. Buat dari pihak guru ngapain? Saya mau marah gimana sama Jen. Nah, kalau saya teriak itu, yang tadi tuh udah nggak ada tembok sekarang. Orang tua yang itu gurumu kayak apa sih? Kok itu banget? Jadi panjang lagi ceritanya ya. Jadi panjang urusannya gitu. Jadi ya percuma gitu. Percuma saya teriak-teriak karena ada sesuatu yang anaknya lakukan gitu loh. Itu terjadi di anak kelas besar, Jen, sebetulnya di anak SMA tuh kan. Jen masih ada di situ? Halo. Jen ada nggak? Diam aja. Diam. Padahal gambarnya mukanya kamu loh ada. Iya. Ya, tapi anaknya nggak tahu kemana. Gitu. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu guru lihat deh, ini ada kalau ngajar ada berapa kompetensi dasar? Ada 8 KD, ada 8 kompetensi dasar. Untuk penugasan anak jangan 8, nggak usah, percuma. Ngambil aja yang esensial yang mana. Iya gitu. Ambil 2 penugasan, nggak usah perfect kayak Anda ngajar onset. Ya. Jadi Anda mesti lihat menurunkan juga sebenarnya ya dari sisi guru pun bukan menurunkan jangan perfect gitu loh. Makanya saya bilang kalau ada 8 KD nggak perlu 8 KD diambil pemetikan nilai kok gitu. Anda cukup bisa 8 KD. Berapa sih? 4 atau 5 KD udah cukup, udah kok. Karena akhirnya juga kan sekarang keluhan di anak muncul kan. Anak kan muncul keluhan apa? Kok online malah semakin banyak PR ya? Semakin banyak tugas ya? Nggak kayak onset dulu, bebannya semakin besar. Karena effortnya dia 2 kali. Kalau waktu di onset saya ngomong sama anak, kamu sudah bukan karena tugasnya semakin banyak loh nak, bukan karena semakin kok jadi tambah banyak, bukan. Kalau onset itu kamu ngerjain tugas, cek, nih Bu, Mak, Miss kumpulin selesai. Ini kan enggak, kamu kerjain dulu, kamu upload di GC lagi gitu kan. Nah itu tadi yang Tika bilang, bagaimana tuh? Jadi kerjaan yang seharusnya 1 kali jadi 2 kali. Gitu. Jadi bukan tambah banyak tugasnya, sama sebenarnya tugasnya. Karena kan keluhan juga dari anak, dari orang tua kok banyak ya gitu. Tugasnya semakin banyak ya. Maka itu yang kita di sekolah, saya ngomong sama Bapak Guru membuat kolaborasi tugas. Jadi jangan semua guru ngasih tugas, buatlah kolaborasi 3 mata pelajaran ya jadi jadikan satu ya, Sir ya. Tapi yang nilai 3 guru, nilai itu pemetikan dipakai dari 3 mapel. Mantap. Itu aku setuju sih. Itu aku setuju banget karena akan berasa dengan kayak bom tugas gitu ya buat si anak-anak remaja.